Siang itu matahari membara di atas kepala. Pada suasana sidang, terdakwa yang tertuduh membunuh majikannya. Aku seperti didera oleh ucapannya. Hingga tanggalah seluruh atribut pakaianku. Bahkan kulit-kulitku. Perempuan itu bernama Sumara. Dia TKW dari Indonesia. Beku dan dingin wajahnya. Meluncurlah bait kata itu. Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Nama saya Sumara, umur 36 tahun. Saya seorang TKW. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya agar tidak bicara, karena bicara berarti bencana. Bencana bagi saya, bencana bagi Simbo, dan bencana bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi membuka suara. Di desa Karangsari, tempat saya dilahirkan, orang-orang selalu berbisik dan menaruh curiga kepada saya. Kegugupan itu berawal saat saya di bangku madrasah Pak Kasiri menerangkan, anak-anak perhatikan, ini penting. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi. Perhatikan, ya, perhatikan. PKI. PKI sangat ketik. PKI benar-benar biadab. Oleh sebab itu, dihapuskan dan tidak boleh berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Takkan jadi? Iya. Bapaknya Sumara Kumil, PKI. Kan dia kok ngeyel gitu. Iya, dulu bapaknya Sumara diseret sama tentara.
diantar sama Pak Kadus dan warga kampung. Makanya kamu jangan deket-deket sama yang namanya Sumara. Nanti ikut-ikutan diciduk. Anak FKK tegak. Wih. Kelas. Seperti disiram air panas. Hatiku sakit. Perih. Saya akan bertanya kepada Siva. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak apa, Tando? Kakak ini kakak. Kakak yang kata Siva ya. Oh, Lando. Bapakmu kuwi orangnya jujur. Iya. Baik. Lugu. Pekerjaannya ngusir andong dan beres kelapa. Iya. Dulu bapakmu itu punya langganan seorang penyanyi. Namanya Denwasto. Suatu hari Denwasto diajak ke rumah dan melihat si mbokmu yang lagi bikin gula. Lalu Denwasto menawarkan untuk menyetorkan gula di apa iki kula lali ya to ya. Koperasi dulu si bagi lali. Makanya karena si mbokmu menyetorkan gula di Denwasto, penyetoran gula di Pak Lurah jadi berkurang. Pak Lurah tidak suka. Lalu tiba-tiba koperasi Denwasto ditutup dan Denwasto diseret oleh tentara. Suatu malam bapak dicari oleh Pak Lurah. Sepulang dari langgar, bapakmu diseret sama tentara, Duk. Simbah tidak tahu apa yang terjadi. Warga kampung berteriak, Suliman PKI! Begitu, Dok. Benar kata Simbah. Bapak itu baik, lugu, tapi bodoh. Dan saya tidak mau bernasib seperti Bapak. Saya habiskan 12 tahun untuk belajar di sekolah. Untuk apa? Supaya hidup saya lebih baik dan tidak mewarisi kebodohan Bapak. Saya mempunyai 3 ijazah yang nilainya cukup bagus. Matematika, PMP, biologi, fisika, bahasa Indonesia, agama.
semua sia-sia. Dari pintu ke pintu, saya selalu terjegal bayangan nama Bapak dalam mencari pekerjaan. Selalu bayangan Bapak menguntit di belakang nama saya. Benar, kamu mau jadi PNS? Loh. Kamu lah tahu toh siapa bapakmu? Dan warga kampung juga tahu bapakmu itu siapa. Saya sebagai lurah di sini tidak berani mengeluarkan surat keterangan bersih untukmu. Lah, bocah gila. Iki gundulku taruhannya. Ngerti kok? Membungkam mulut mereka. Kalau benar bapakku bersalah, apa iya aku Simbo, Kang Rahim dan Kudyadasi harus menanggung dosa-dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, dan terdepak di negara sendiri. Pada satu kesempatan, saya bekerja di juragan beras. Namanya Bu Juwarti. Mula-mula saya bekerja serabutan. Tapi selanjutnya Bu Juwarti tahu bisa melakukan pembukuan dengan baik. Lalu Bu Juwarti memberikan pekerjaan kepada saya, membukukan seluruh jual beli beras. Dari bekerja di sana, saya berkenalan dengan seorang pria. Namanya Mas Edi. Mas Edi seorang tentara. Saya sangat mencintai. Manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Hatiku melambung tinggi sekali.
Saya tidak bisa meneruskan cinta saya. Saya tidak bisa membumikan keinginan saya untuk menjadi istri Mas Edi. Sebagai tentara, haram jadah mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menguktit di belakang nama saya. Menggelapkan nama saya. Dan merusak separuh ruang hidup saya. Apa kamu gak kepengen kayak si Kona? Iyo, kerja neng ngarep. Galuh, saiki omahe magrong-magrong. Duwe motor, duwe kebun. Lah apa kowe kira kepengen, Nduk? Timbange kowe ki grantes ngene iki. Melu Kona kerja ning ngarep. Iya, si mbok dongake. Ben kowe seneng. Ya? Ya. Melalui perantara seorang calon, saya mendaftarkan diri menjadi seorang TKW. Semua syarat saya penuhi. Pekarangan Bapak yang ditinggalkan ke Simbok, kontal untuk memenuhi semuanya. Administrasi dari kelurahan, biro tenaga kerja, Kepnaker, imigrasi, dan tek-tek bengek lainnya yang ternyata panjang betul. Dan semua ini bisa saya dapatkan melalui selipan-selipan uang. Jadilah saya Sumara, seorang TKW, guru lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Konsinus, tangan diferensial. Jadi mesin cuci. Archimedes. Jadi teori menyetrika baju. Dikotil, monokotil. Jadi irama kain pel. Dan teori pidato menjadi omelan majikan. Dan 17 pulau di Indonesia menjadi wajan penggorengan di dapur. Mana? Harum melati, harum cendana, hutan, gunung, besi, emas, koral, sungai, pasir putih, nyur melambai. Tanah airku Indonesia, negara
meja. Puja. Biar gadis! Mana kata guru saya Pak Kasirin yang menerangkan tentang pribadi bangsa Indonesia? Anak-anak, pribadi bangsa Indonesia itu adil, ramah tamah, gotong royong, tolong menolong, religius, dan musyawarah untuk mufakat. Semua ternyata bukan. Bukan. Ya, semua ternyata bukan. Semua bisa saya beli dengan uang. Uang dan uang. Di negeri orang, saya korbankan cita saya, mimpi saya, kenangan pahit manis getir saya. Di negeri sendiri, saya tidak berani mendongakkan wajah, apalagi berbicara. Apakah di negeri orang saya juga akan dimelatakan? Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ular menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi ternyata Sumbarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Untuk apa? Untuk biaya administrasi dan tetek bengek lainnya yang ternyata panjang betul. Gaji saya setahun tergadaikan. Dan bencana itu saya diperkosa. Bagai budak, halal yang dibinatangkan. Saya sambar pisau di meja, lalu saya tancapkan tempat di mana jatuhnya. Saya membunuhnya.
akan divonis mati. Tidak usah. Tidak usah. Saya tidak butuh penasihat hukum. Saya tidak butuh pengacara. Tidak usah. Tidak usah saya dipulangkan di negeri saya. Karena hanya akan menambah persoalan lebih rumit. Tidak ada yang bisa disahut lagi dari saya seorang bau. Dan saya ragu, apakah hukum di negeri saya bisa membela saya? Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara binti Suliman. Bagi saya, penderitaan, harapan, pengorbanan butuh keberanian. Harapan menjadikan saya penjara, tapi tidak. Sekarang saya bebas dari harapan. Saya harus berani. Bagi saya, hidup dan mati adalah dua keping sisi nasib. Dan sekarang, keping nasib kematian terbuka lebar. Saya harus ikhlas. Susah, senang, pahala, dan dosa semua sama. Ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara binti Suliman. Saya siap mati. Siang itu matahari masih membara di atas kepala. Mulut perempuan itu sudah terkatup, tapi suaranya masih memantul-mantul. Ya, dari apa yang sudah dikisahkan perempuan itu, menjadi kaca bening untukku. Aku bisa melihat sebagian besar orang menjadikan perutnya sebagai otaknya. Demi perut, seseorang bisa memutarbalikan kebenaran. Demi perut, seseorang bisa menjadi singa, mencakar, mencabik, bahkan menancapkan kuku-kukunya. Demi perut, semua bisa bergeser. Kemanusiaan, moral, hukum. Demi perut, hukum bisa diperjualbelikan. Dan demi perut yang menganga, meminta, mengirimkan sinyal, memanipulasi data, dan menenggelamkan kepala orang. Suliman, meski tidak logis di PKI-kan, tapi membelanya adalah suatu ancaman. Ancaman bagi jabatan dan ancaman bagi perutnya.
maka tidak ada seorang pun yang bisa menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan begitu indah, sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu. Karena aku orang Indonesia.